Halo, saya Tonan. Saya tuli tapi peduli realita politik. Tampaknya Jokowi akan terus mendiskreditkan PDIP. Sebaliknya, Jokowi malah kasih keuntungan buat PKS. Seperti hasil pemilu untuk DPRD Jakarta. PDIP sampai kehilangan 10 kursi. Sehingga, PKS menempati posisi pemenang kursi terbanyak. Kisah Jokowi memperteli PDIP tidak berhenti seusai pemilu yang lalu. Karena masih ada pilkada serentak. Saat ini pun Jokowi pun sedang mendekati PKS. Dan menawarkan banyak keuntungan bagi PKS. Soal kawan dan lawan, Jokowi memang tidak memperhitungkan ideologi. Setidaknya, ini yang Tonan perhatikan dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Jokowi memanfaatkan betul sisa waktu pemerintahannya. Bukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahannya. Bukan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi malah semakin giat cawe-cawe untuk kepentingan politiknya. Termasuk menawarkan keuntungan bagi PKS. Di penghujung pemerintahannya yang tinggal 4 bulan. Jokowi terlihat ingin memastikan kepentingan politik keluarganya lancar. Dan mengamankan kroni-kroninya. Sebaliknya, menghancurkan pihak-pihak yang jadi penghalang. Maka, cara apapun akan dia lakukan. Dia tidak ragu menghalalkan segala cara. Bukan cuma mengkhianati kolega dan kawan yang pernah membelanya. Bahkan menghancurkan mereka melalui politisasi hukum. Hal ini sekaligus jadi peringatan bagi para sandera politiknya. Jangan coba-coba untuk menghalangi kepentingan politik dinastinya. Jangan coba-coba untuk menghambat kehendaknya itu. Sebaliknya, Jokowi akan berikan keuntungan untuk pendukungnya. Untuk pihak manapun yang mau mendukung kehendaknya. Termasuk untuk PKS. Menjelang pilkada serentak bulan November nanti. Khususnya di pemilihan Gubernur Jakarta. Ada dua pihak yang bisa menghalangi kehendak Jokowi. Yaitu, PDIP dan Anies. Keduanya adalah kawan yang kini menjadi lawan. Anies sebenarnya adalah kawan lama Jokowi. Anies adalah juru bicara tim ses Jokowi di Pilpres 2019. Dan menjadi anggota tim transisi setelah Jokowi memenangkan Pilpres tersebut. Kontribusi Anies lumayan besar. Namun, kini Anies dianggap jadi penghalang ambisi Jokowi. Dia harus dijegal agar tidak kembali jadi gubernur Jakarta. Makanya, partai pendukung Anies harus dipotong. PKS dan PKB bisa berkoalisi kembali.
untuk mengusung Anies dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Tapi, bisa gagal kalau kedua partai tersebut atau salah satunya dipotong. Jokowi sudah memberikan penawaran kepada PKS, yang tampaknya menggiurkan buat PKS. Jokowi memang bisa melobi PKS. Seperti saat Pilkada Solo tahun 2010, Jokowi sendiri, bukan PDIP, yang melobi PKS. Akhirnya PKS mendukung Jokowi tanpa berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi saat itu. Sekarang, untuk Pilgub Jakarta, tawarannya lebih menggiurkan. Paketnya mencakup posisi calon wakil gubernur untuk PKS. Dari kabar yang sudah santer berkembang, ada jaminan kepastian posisi tersebut. Selain itu, juga ada plus-plusnya. PKS ditawari juga masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Kemudian PKS juga mendapat uang ganti rugi biaya pemilu yang lalu. Begitu pula untuk biaya kampanye di Jakarta nanti. Semuanya sudah dijamin. Pimpinan PKS mengaku ke media mengenai adanya tawaran kepada partainya itu. Walaupun tidak menjelaskan tawaran tersebut secara terinci. Kalau PKS menerima tawaran Jokowi tersebut, maka langkah Anies akan terjegal. Tinggal PKB yang sudah memastikan untuk mengusung Anies. Tapi, PKB sendiri tentu belum memenuhi syarat persentase atau jumlah kursi DPRD. Bagaimana dengan PDIP? Agaknya sulit bagi PDIP untuk berkoalisi dengan PKB untuk mengusung Anies. PDIP dan PKB harus mencari calon alternatif. Jokowi tentu sengaja membuat kondisi ini agar ambisinya terwujud. Dengan waktu pemerintahannya yang tersisa 4 bulan. Perhatiannya sangat besar untuk mengamankan keluarga dan kroni-kroninya. Bukan untuk memaksimalkan kinerja pemerintahannya. Dia tidak peduli rakyat yang semakin terpuruk kesejahteraannya. Yang penting kepuasan rakyat yang cuma terlihat di hasil survei. Litbang Kompas menemukan kepuasan itu didominasi penerima bansos. Lebih dari 80% proporsi yang puas berasal dari kelas bawah dan menengah bawah. Yaitu kelas masyarakat yang menerima berbagai bentuk bansos. Bansos memang bikin puas. Korupsi, nepotisme, dan nikahan terancam mangkrak tidak menggoyahkan citra Jokowi. Bagi kelompok rakyat tersebut, yang penting ada kucuran bansos. Walaupun kenyataannya kesejahteraan mereka terpuruk. Walaupun semakin sulit untuk memperoleh penghasilan tetap. Walaupun semakin sulit untuk membeli dan memiliki rumah yang layak. Walaupun kehidupan rakyat semakin sulit. Yang penting keluarga dan kroni-kroninya aman. Nah, apakah PKS mau jadi kroninya juga?